Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bertemu dengan saya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang struktur perulangan. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang struktur runtunan atau sekuensial. Kita juga sudah belajar tentang struktur persabangan. Lalu sekarang kita belajar tentang struktur dasar algoritma, yaitu yang ketiga, yaitu struktur perulangan. Akan saya screen. Nah, oke, struktur perulangan. Apa sih yang melatar belakangi dari struktur pengulangan ini atau perulangan? Nah, pernah nggak sih kalian dulu waktu di sekolah dihukum, disuruh untuk menuliskan sebuah kalimat, saya tidak akan mengulangi perbuatan tidak baik, sampai papan tulis di kelas tersebut penuh. Nah, di sini saya asumsikan bahwa papan tulis itu penuh itu sekitar 50 baris misalnya. Tentu saja kita akan menuliskan 50 baris kata yang sama, kalimat yang sama. Saya tidak akan mengulangi perbuatan yang tidak baik sebanyak 50 baris. Tentunya hal ini akan sangat melelahkan. Nah, kabar baiknya di algoritma ini dan di pemrograman itu ada yang dikenal dengan fungsi perulangan atau looping. Nah, di sini kita bisa menghemat sekian baris kode yang pada dasarnya cukup diketik satu kali. Sebagai contoh, saya menggunakan perulangan for do di sini misalnya for 1 to 50 do right line, saya tidak akan mengulangi perbuatan tidak baik. Nah, yang terjadi berarti kita akan menuliskan sebanyak 50 baris, gitu ya. Tapi baris kodenya kita hanya menuliskan satu baris, seperti itu. Nah, pengertiannya itu sendiri, dalam pemrograman kita tidak mungkin menuliskan puluhan baris kode yang sama untuk output yang sama. Tentunya sangat merepotkan tanpa fungsi perulangan. Ya, seperti tadi ya, kalau kita menuliskan saya tidak akan mengulangi perbuatan tidak baik sebanyak 50 kali, itu akan sangat melelahkan. Nah, perulangan atau looping di sini adalah struktur algoritma yang memungkinkan adanya statement yang dijalankan berkali-kali sampai kondisi perulangannya terpenuhi. Jadi ada sebuah kondisi di mana kondisi tersebut yang mengizinkan perulangan tersebut terjadi. Gitu. Jadi kalau kondisi terpenuhi, dia akan terus diulangi. Kalau kondisi sudah tidak terpenuhi, maka dia tidak akan berulang atau berhenti. Seperti itu ya. Jadi perlu ada kondisi. Seperti di contoh di atas, kita diminta untuk mencetak tulisan sebanyak 50 kali. Jadi selama jumlah tulisan belum mencapai 50 atau bernilai true ya, 50-nya true, program akan terus berjalan. Lalu setelah tulisan yang kita cetak telah berjumlah 50, maka program akan berhenti karena kondisi sudah tidak lagi terpenuhi. Karena batas kita adalah 50. Nah, fungsi looping ini biasanya banyak kita lihat atau kita gunakan saat kita berurusan dengan tipe data array. Mungkin kalau misalnya di sini ada yang sudah belajar pemrograman, entah pemrograman pakai bahasa apapun, menggunakan bahasa apapun, kalau kalian, contohnya saya mungkin menggunakan database misalnya, menggunakan PHP, nah saat kita mengakses tabel-tabel di uh, database, itu isi tabelnya itu menggunakan array for each. Itu pun salah satu perulangan. Itu ya. Jadi perulangan di algoritma, ini ya perulangan yang ada di algoritma dan di Pascal. Itu. Perulangan tersebut beda-beda ya untuk tiap pemrograman. Uh, Berbedanya itu adalah perbedaan untuk konversinya. Seperti itu. Tapi secara pengertian atau secara pengertian atau metodenya, cara kerjanya itu hampir sama. Nah, bagian dari struktur pengulangan itu ada kondisi perulangannya. Jadi kondisi yang menentukan kapan perulangan itu berjalan. Badan pengulangannya yaitu statement-statement yang akan kita ulangi. Ada inisialisasi yaitu kondisi awal perulangannya. Jadi kondisi awalnya bagaimana nih perulangan itu harus berjalan. Jika kondisi sudah terpenuhi maka dia akan berulang perulangannya. Dan terminasi yaitu kondisi kapan sih kondisi perulangan itu harus berhenti. Kalau tidak ada terminasi maka akan ada infinite loop atau perulangan yang tidak berujung. Jadi ini adalah struktur pengulangan. Harus ada kondisinya, ada badan pengulangannya, ada inisialisasi atau kondisi awal perulangan, dan terminasi atau kondisi kapan sih perulangan itu harus berhenti. Seperti itu. Nah, di algoritma dan bahasa pemrograman Pascal ada 3 statement perulangan. Yang pertama for do,
ke the while do, ketiga repeat until. Nah, di sini kita lihat nih perbedaannya apa ya sih? Kapan kita menggunakan for do, kapan kita menggunakan while do, kapan kita menggunakan repeat until. Kita akan bahas di sini. Nah, kita bahas yang pertama adalah for do. For digunakan untuk pengulangan yang akhir pengulangannya telah dispesifikasikan. Jadi jumlah pengulangannya sudah diketahui di awal. Jadi kita tahu bahwa kita akan mengulangi sebanyak 50 baris. Seperti contohnya tadi ya. For 1 to 50. Kita sudah tahu bahwa inisialisasinya atau counter awalnya adalah 1. Itu 50. Kita akan mengulangi sebanyak 50 kali. Seperti itu. Jadi kondisi pengulangannya sudah diketahui. Kalau sudah diketahui seperti itu, kita gunakan for do. Itu bisa. Gitu. Bisa ascending, bisa descending. Ascending berarti dari atas ke dari bawah ke atas, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Atau descending, dari atas ke bawah, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi ada for to do, ada for down to do. Seperti itu. Kita masuk ke pengulangan for do. Untuk for to do. Nah, di sini pengulangan for to do adalah pengulangan dengan penghitung atau counter yang dari kecil ke besar. Tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Atau bisa juga disebut dengan pertambahannya adalah positif. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 3. Seperti itu ya, positif. Nah, variabel counter di sini tadi adalah variabel yang berfungsi sebagai counter atau penghitungnya dalam perulangan. Variabel ini otomatis menaik jika nilai awal hingga nilai akhir. Jadi dari nilai awal ke nilai akhir, dia akan terus menaik. Entah menaiknya menurun. Kalau for to do, dia menaiknya ke arah positif. Ya. Dalam setiap kenaikan, blok kode program yang berada di bagian begin end atau badan perulangannya akan dijalankan. Variabel counter ini bisa digunakan sepanjang perulangan jika diperlukan. Jadi kita bisa gunakan si variabel counternya ini di dalam perulangan jika diperlukan. Contohnya for i sama 1 to 50. Si variabel i-nya ini kita bisa panggil di dalam badan perulangannya. Seperti itu ya. Nah, ini format algoritmanya ada for variabel counter di sini. Lalu nilai awal hingga sampai dengan nilai akhir. Jadi nilai awal dan akhirnya itu harus diketahui. Itu adalah untuk perulangan for do. Nah, di sini for to do khususnya. Begin, kode program yang ingin kita ulang, lalu end. Seperti itu. Nah, ini kita contohnya adalah algoritma looping for to do. Misalnya di sini kita akan menuliskan nama saya adalah Rian. Kita tuliskan nama. Nah, di sini algoritmanya, initial setnya user memasukkan nilai akhir dari perulangan. Final setnya menampilkan nama saya sebanyak user memasukkan nilai akhir. Nah, kita cobain nih di sini. Kita coba Dev Pascal-nya. Nah, di sini kita buat new project ya. Ini baru new project. Oh, maaf, kita bikin project baru aja ya. Kita project, no aja. Console application. Misalnya di sini perulangan for to do. Seperti ini. Kita masukkan kita udah buat folder perulangan di sini. Kita buat folder lagi for to do. Seperti ini. Kita save. Seperti biasa ya, file, save projectnya. Ini perulangan for to do, kita hapus ininya, kita tulis app. Seperti ini. Jangan lupa ikonnya. Ini saya tidak lupa-lupa mengingatkan kalian seperti ini ya. Jadi harus dicek dulu di awal. Seperti ini. Kita compile. Panel seperti ini. Oke, kita masuk saja. Di sini kita buat ya, ini supaya biar kalian besar. Program looping for to do. Seperti ini. Ada initial state, user,
memasukkan nilai akhir dari perulangan. Lalu ada final state-nya, menampilkan nama saya sebanyak user memasukkan kondisi perulangannya. Seperti ini. Jangan lupa ada use, crt, lalu kita read key. Seperti ini. Kalau coba compile, apakah ada error? Oke, di sini tidak akan ada error, berarti kondisinya sudah berjalan ya. Oke. Buat lagi. Lupa di sini area kamus. Area kamus berarti kita tulis var ada variabel i, here dia integer. Lalu di sini bikinkan ini bagian algoritmanya. Di sini write masukkan nilai akhir. Readline akhir. Seperti ini. Nah ingat, kalau for to do atau for do, inisialisasikan dulu i-nya. Berarti for i sama dengan 1, to, akhir, do. Jangan lupa begin, end. Ini begin end untuk for-nya ya. Karena kalau di algoritmanya pun ada for, ada end for. Ini begin, end-nya di sini. Kalau di sini kita tuliskan write line, misalnya nomor i, kita pakai variable counternya. Nama saya Rian, seperti ini. Kita coba compile. Nah, ini kita akan memasukkan akhirnya. Akhir 30. Oh, jangan. 5 aja ya. Ini akan berulang sebanyak 5 kali. Nomor 1, nama saya Rian. Nomor 2, nama saya Rian. Nomor 3, nama saya Rian. Nomor 4, nama saya Rian. Nomor 5, nama saya Rian. Akan berulang sebanyak 5 kali. Itu ya. Oke. Ini untuk looping for to do. Ini algoritmanya. Dan ini Pascalnya. Jadi tinggal di copy paste, harusnya jalan. Oke. Berikutnya pengulangan for don't to do. Nah, pengulangan for don't to do di sini dasarnya mirip sama dengan for to do. Bedanya perulangan ini khusus untuk iterasi yang menurun dari angka yang besar ke angka yang kecil, atau disebut juga pertambahannya negatif. 5 tambah min 1 berarti 4. 4 tambah min 1 berarti 3. Jadi dia pertambahannya adalah negatif. Nah, nyaris tidak berbeda dengan format perulangan for to do. Hanya saja kali ini kita menggunakan keyword don't to sebagai pengganti to-nya. Nah, ini sama seperti yang for to do. Bedanya to-nya di sini dia berubah jadi don't to. Seperti ini. Oke, kita coba lagi algoritmanya. Nah, di sini kita buat lagi new project misalnya. Console application. Nah, perulangan for don't to do. Seperti ini. Kita oke. Kita masukkan ke folder perulangan. Kita buat folder baru. For don't to do. Seperti ini. Kita save. Jangan lupa file save lagi. Di sininya kita buat apps-nya untuk source filenya. Lalu project option-nya, add icon. Oke. Kita compile. Error, tidak. No ya. Itu tidak bisa. Kita buat program looping for don't to do.
seperti ini. Inisial set dan final setnya sama. User memasukkan kondisi akhirnya. Final setnya. Program menampilkan nama saya sebanyak kondisi akhirnya. Di sini kalau area kamus, kita buat sama, ada variabel i dan variabel akhir, yaitu integer, di bagian algoritma. Jangan lupa ya, kita panggil use crt untuk menahan, untuk kita memanggil read key-nya. Read key, seperti ini. Kita read key. Begin, right, masukkan nilai akhir. Readline akhir. Seperti ini. Lalu for i sama, inisialisasikan i-nya sama dengan akhir. Kalau tadi i-nya itu kondisi awalnya ya. I sama 1. Nah, kalau di sini i itu adalah akhir. Down to, kita asumsikan 5 ke 1 misalnya. Do, lakukan apa? Begin, end. Jadi jangan pernah lupa seperti ini ya. Begin, end. Tuliskan, white line, nomor nomor ke i adalah nama saya Rian. Seperti ini. Kita compile. Error. Ini errornya di mana nih? Kita buka aja. Oh maaf. Ini, nah lihat ya. Kalau ada error jangan panik. Tinggal klik 2 kali aja ininya. Ada error kan di sini nih, begin. Nah error di sini tuh bukan berarti cuma begin doang nih. Lihat sebelumnya. I akhir. Oh ininya Pak kurang titik koma ternyata. Titik koma, enter. Coba lagi. Nah, oke. Kita masukkan akhirnya misalnya. Nilai akhir adalah 5. Ya sama. Cuman terbalik. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau tadi kan 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu. Oke. Ini untuk for don't to do. Kita kembali lagi. Maaf ini for don't to do ya. Nah, ini algoritmanya. Ini Dev Pascal-nya. Tinggal kalian copy. Ini pasti jalan. Berikutnya adalah pengulangan atau perulangan while do. Nah, statement while do digunakan untuk melakukan proses pengulangan suatu statement atau block statement terus-menerus selama kondisi bernilai benar. Jadi kalau kondisi bernilai benar, maka dia akan terus berulang. Statement while do biasa dipakai untuk melakukan pengulangan yang jumlahnya tidak diketahui. Jadi kalau tadi for to do atau for do di situ, nilai akhir dan awalnya harus diketahui ya. Jadi kondisi awal perulangan dimulai dan kondisi akhir perulangan akan berakhir itu diketahui. Kalau while do di sini untuk yang jumlah perulangannya kita belum tahu sampai kapan dia akan berhenti. Seperti itu. Nih. Atau selang pencacahnya sebesar 1 atau minus 1. Jadi statement setelah kata do di sini akan terus dikerjakan selama kondisinya bernilai benar. Jika kondisi bernilai false di awal sebelum while ya. Jadi kondisi si while-nya itu false. Maka statement di bawah do-nya itu tidak akan dikerjakan sama sekali. Nah ini statementnya ya. Ada while kondisi do. Jadi gini, jika kondisi di awal bernilai true, dia akan menjalankan statement di bawah do ini. Kode program ini akan diulangi, kode program untuk mengubah kondisi. Nah, dia akan diulangi terus sampai kondisinya false. Kalau di sini kondisinya sudah false, maka kondisi do-nya ini akan berhenti atau tidak akan dieksekusi. Nah, sehingga kunci dari perulangan while do ada pada kondisinya dan kode yang ada dalam badan perulangan while do yang mengubah kondisinya. Nah, kondisi ini bisa dikatakan sebagai syarat untuk atau agar perulangan bisa dijalankan. Selama syarat ini terpenuhi atau bernilai true, maka perulangan akan terus dijalankan. Jika syarat ini tidak terpenuhi atau bernilai false, maka perulangan tidak akan berjalan.
while melakukan pemeriksaan kondisi di awal perulangan. Jadi kalau while do, kondisi pemeriksaan kondisinya itu dicek di awal. Sehingga apa? Sehingga badan perulangannya tidak akan berjalan jika kondisinya sudah false. Kalau kondisinya true, maka badan perulangannya di bawah do-nya itu dia akan berjalan. Kondisinya dicek di awal. Itu post di garis bawahi ya. Itu yang akan membedakan dengan repeat until nantinya. Kalau while do, kondisinya dicek di awal untuk perulangan yang tidak diketahui kapan berhentinya. Nah, kalau for to do atau for do, itu perulangan yang diketahui awal dan akhirnya. Seperti itu ya. Jadi kapan kita menggunakan for to do, kapan kita menggunakan while. Nah, tadi tergantung dari kaliannya dan tergantung dari kondisinya. Apakah perulangan diketahui sampai kapan berakhirnya? Tidak diketahui, Pak. Ya, berarti menggunakan while do. Kalau Pak, saya sudah tahu, Pak, dia akan berulang sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali. Gitu ya. Berarti sudah diketahui, Pak, 5 kali. Berarti bisa gunakan for do. Ya. Kita masuk ke algoritmanya. Kita bikin algoritma while do. Di sini sama. Kita asumsikan outputnya adalah bilangan ke berapa. Seperti itu. Ini usernya, initial setnya, user memasukkan kondisi dari while-nya. Final setnya menampilkan perulangan selama kondisi while bernilai true. Ya, kita buat programnya. User, kita Pascal. Kita buat lagi project baru. Yes, console application. Di sini perulangan while do. Kita masukkan ke perulangan. Kita buat folder while do seperti ini. Kita save. Jangan lupa save all dulu untuk source filenya. Project option, iconnya jangan lupa. Oke, seperti ini. Kita buat program looping while do. Di sini initial setnya user memasukkan nilai untuk kondisi while-nya ya. Final state-nya program menampilkan perulangan selama kondisinya true. Seperti ini. Ini area kamus. Ini algoritmanya dan source code Pascal-nya udah dapat kalian lihat di LMS ya. Ini saya hanya buat video untuk menjelaskan penjelasannya. Biar nggak lama kalau nanti di pertemuan ya. Lalu kondisinya. Dia bertipe integer. Lalu ini bagian algoritmanya. Ini. Jangan lupa ya, use crt untuk memanggil read key-nya. Use crt seperti ini. Lalu read key. Seperti ini. Tuliskan, write. Masukkan kondisi atau nilai untuk kondisi while ya. Nilai untuk kondisi while-nya. Seperti ini contohnya. Kita read line. Kondisi. Seperti ini misalnya. Lalu kita while. Selama I lebih kecil dari kondisi do. Nah, di sini I-nya belum berisi nilai. Sehingga apa? Kita harus menginisialisasikan dulu I-nya berapa. I, kita asumsikan dia berisi 0 awalnya. Seperti ini ya. Do, jangan lupa ada begin, ada end. Seperti ini. While I lebih kecil dari kondisi. Misalnya nih, kondisi yang kita masukkan 5, berarti apakah I yang 0 ini lebih kecil dari 5? Dia true. Kalau true, maka kondisi atau statement yang ada di bagian di sini, bagian ini atau badan perulangannya akan dieksekusi. Nah, kita eksekusi adalah apa yang kita ingin kita eksekusi? Write line, bilangan ke, misalnya seperti ini. Atau apapun ya, ini bisa apapun isinya. Sehingga dia akan menampilkan bilangan ke I-nya.
Berarti ini pertama kan I-nya berapa di sini I-nya? I-nya itu 0, maka di sini adalah bilangan yang I-nya 0 gitu. Nah, ini adalah kondisi atau statement untuk merubah kondisi tersebut. I sama dengan I ditambah 1. Sehingga saat statement di sini dijalankan, berarti dia akan bernilai 0 ya, bilangan ke 0. Lalu berikutnya I titik 2 sama dengan I tambah 1. 0 tambah 1, 1. Berulang lagi. Apakah I sekarang kondisinya masih lebih kecil dari 5? True, maka jalankan lagi seperti itu. Terus berulang sampai I sama dengan I-nya 4 misalnya tambah 1, 5. Apakah 5 lebih kecil dari 5? False ya. Sehingga apa yang muncul? Yang muncul akan adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kita lihat ya. Oh, ada error. Kenapa ini errornya? Nah, ini errornya agak aneh nih. Oh, maaf, maaf. Oh, errornya ini bukan, belum ada var-nya ya, maaf. Seperti ini. Oke. Ini kondisinya misalnya kita langsung 5. Nah, yang akan muncul 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Nah, kondisi di sini kondisi perubahannya ini ya, tidak harus selalu di akhir. Kita bisa selalu ada di atasnya misalnya seperti ini. Bisa nggak? Bisa saja. Yang penting apa? Yang penting perubah kondisinya itu harus ada di badan badan perulangannya. Nah, kalau seperti ini di atasnya taruhnya dia kan bukan 0 lagi awalnya tapi 1. Kita masuk ke 5, ntar 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena diubah dulu, udah diubah baru di right line. Setelah itu dicek lagi kondisinya. Seperti itu ya. Sehingga yang masuk adalah 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Oke? Ini untuk looping while do. Oke, kita masuk lagi ke materinya. Nah, itu pengembangan while do. Ini ada algoritmanya dan juga ada format Pascalnya. Oke? Nah, ini yang disebut dengan infinity loop. Infinity loop adalah sebuah perulangan yang tidak pernah berhenti. Ini terjadi karena variabel kondisi akan selalu bernilai true. Contohnya seperti ini ya. Ini contohnya yang supaya lebih mudah seperti ini. Nah, di sini kalau misalnya kita buat jadi tidak kondisinya ini tidak ada, berubah kondisinya, apa yang akan terjadi? Dia akan jadi infinity loop. Save, kita compile. Kita masukkan 5 di sini misalnya, 5, enter. Dia akan terus berulang. Bilangan akan 0, terus tidak akan pernah berhenti di ini. Ini yang disebut dengan infinity loop. Ini terjadi jika kalian tidak mendefinisikan perubah dari kondisinya. Kapan kondisi itu akan berakhir. Kalau while I sama dengan lebih kecil dari kondisi, karena kondisi yang kita masukkan 5, nah I-nya itu tidak pernah berubah, I-nya sebagai counternya. Nah, I 0, 0 lebih kecil dari 5, true. Terus diulangin terus. Karena I-nya di dalam bahan perulangannya tidak ada perubahan. Nah, itulah yang dimaksud dengan infinite loop. Jadi kalau misalnya kalian, pas kok nggak berhenti-berhenti pak perulangannya, lihat, apakah kondisinya yang kondisi perubah dari perulangannya, agar perulangan tersebut berhenti, itu sudah kalian definisikan. Tadi ya, harus ada yang namanya inisialisasi dari suatu kondisi, dan ada terminasi. Itu yang akan membuat badan perulangannya itu berulang dan berhenti. Itu ya, itu infinity loop. Itu biasanya di while do sering terjadi karena kalian lupa mendefinisikan kapan perulangan tersebut harus berhenti. Oke, ini infinity loop. Ini penjelasannya bisa tinggal dibaca ya, sama saja. Nah, berikutnya adalah perulangan repeat until. Ini yang terakhir nih. Repeat until adalah statement yang digunakan untuk mengulang statement atau block statement sampai kondisi bernilai true. Jadi kalau tadi
apa namanya tuh, jika kondisinya true dia berjalan. Nah kalau ini kalau kondisinya true dia berhenti. Repeat until. Kalau while do ini kalau true dia akan jalan, kalau false dia berhenti. Nah kalau ini terbalik. Kalau false dia akan jalan. Nah jadi pengulangan ini justru dilakukan selama kondisinya bernilai false atau salah. Nah pemeriksaan kondisi pada pengulangan repeat until dilakukan belakangan. Ini yang berbeda dengan while do. Kalau while do pemeriksaan kondisinya itu dicek di awal. Kalau repeat until dia akan mengeceknya di akhir. Nah, hal ini mengakibatkan statement pada pengulangan akan diproses minimal satu kali. Jadi bagaimanapun kalau misalnya ini nih ya, I sama dengan 0. Repeat ya, while time bilangan ke I until I sama dengan 0. Dia udah true ya, si I-nya sama 0 udah bener ya. Tapi karena dia diceknya dulu, dilakukan dulu perulangannya lalu dicek, sehingga bilangan ke 0 dieksekusi, lalu dicek, oh ternyata ini udah true, maka berhenti. Gitu. Jadi kapan penggunaannya itu tergantung dari kondisinya, bisa menggunakan while do atau repeat until. Jadi perbedaannya adalah kalau while do kondisinya itu dicek dulu di awal, setelah itu baru akan dieksekusi. Kalau repeat until diceknya itu di akhir, seperti itu. Jadi kalau while do tidak ada istilah kalau misalnya kondisinya true dia akan dieksekusi. Kalau repeat until dia akan dieksekusi minimal satu kali. Seperti itu. Nah, ini format algoritmanya repeat, begin end, lalu until kondisi. Nah, ini sama ya penjelasannya. Nah, dibaca lagi. Nah, ini kita contohkan untuk repeat until. Sama seperti while do. Nah, kalau while do kondisinya benar true, maka dia tampilkan kalau di sini selama kondisinya false. Kita akan cobain lagi. Di sini, ini yang while do. Kita buat project baru. Yes, lalu console application. Perulangan repeat until. Ini kita ganti. Kita buat folder baru. Repeat until. Oke. Source file jangan lupa. Project option. Seperti ini. Kita coba compile. Harusnya jalan ya. Oke. Sip. Di sini kita buat program looping repeat until. Initial state. Initial state-nya adalah user masukkan nilai dari kondisinya ya. Lalu final state-nya program menampilkan perulangan selama kondisinya false. Jangan lupa use crt. Kalau lupa terus ya. Read key. Seperti ini. Oke. Nah, di sini area kamus. Ini area algoritma. Nah, ini apa saja sih kebutuhannya sama seperti tadi ya. Ada var, ada variabel i dan variabel kondisi. Saya asumsikan dia bertipe integer. Lalu begin end. Di sini kita tuliskan right, masukkan nilai kondisinya. Seperti ini, readline kondisi. Nah, sama seperti while do, i-nya itu diinisialisasikan. I sama dengan 0 misalnya. Ini bebas ya, mau 0, mau 1. Gitu. Jadi kalau 0 berarti i-nya dari 0. Kalau misalnya 1 berarti i-nya dari 1, itu aja. Repeat until. Nah, di sini bedanya kalau while do ada begin end, kalau repeat until tidak perlu.
Karena dia akan mengulangi bagian bawah sini nih. Ulangi. Kita tulis white line. Bilangan ke I. Sama seperti ini ya. Lalu I.2 sama dengan I tambah 1. Nah, sini until sampai dengan dalam kurung I-nya itu sama dengan kondisi seperti ini. Lalu kita compile. Nah, masukkan nilai dari kondisinya, misalnya kita 5, dia akan mengulangi sebanyak 5 kali ya. 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 kali. Tuh. Kalau dari 1, compile 5, 1, 2, 3, 4. Itu aja bedanya. Karena sini selama sampai kondisi I-nya itu dengan 5. Seperti itu ya. Oke, sama saja. Oke, ini perulangan repeat until. Atau ini yang paling terakhir nih. Penjelasan dari repeat until. Ini algoritmanya, ini juga dari short Pascalnya. Ini repeat until ya. Bukan while do, maaf. Ini belum dirubah. Oke, nah di sini ada tugas nih untuk kalian. Ada 2 kasus yang saya buat. Misalnya untuk membuat bintang, bintang 5 bentuk segitiga nih. Buatlah algoritma dan program untuk menyelesaikan kasus seperti di bawah ini. Ini saya minta kalian buatkan algoritmanya dan buat source dari programnya. Itu kalian buat di Word saja, sama seperti yang tugas kemarin ya. Saya nggak akan ngasih formatnya lagi ya, tinggal yang kemarin tinggal download lagi, lalu formatnya diubah seperti ini. Ini yang pertama, lalu yang kedua. Buatlah algoritma dan program untuk menyelesaikan kasus seperti di bawah ini. Nah, ini kalau tadi cuma segitiga, ini bintangnya segitiganya udah kayak segitiga sama kaki ya, apa sama sisi nih? Sama kaki ini. Sama kaki ini. Tapi terbalik ya bentuknya gini. Jadi 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Jadi jika N-nya user mengumpulkan 3, yang muncul seperti ini. Munculkan 5 seperti yang lainnya lagi. Nah, kalau ini, kalau N5, dia masuknya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris, hasilnya seperti ini. Kalau misalnya yang ini, N-nya kita masukkan 3, maka yang muncul harus seperti ini. Ini kalian kayak kasusnya nih. Bagaimana cara penyelesaiannya, yaitu tergantung kalian melihat kasusnya. Apa yang harus kalian lakukan untuk menyelesaikan kasus ini atau masalah ini. Oke, sip, terima kasih. Ini mungkin berakhir untuk pertemuan dari materi struktur perulangan. Nah, untuk minggu depan, kita akan masuk ke materi tentang pemrograman modular. Insya Allah ya. Insya Allah kita akan masuk ke pemrograman modular. Jadi nanti kita ujian itu sampai dengan pemrograman modular. Dari mulai struktur runtunan atau sekansial, struktur persabangan, struktur perulangan, dan pemrograman modular. Seperti itu ya. Oke. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan via grup. Seperti itu ya, grup WhatsApp ya terutama. Jangan PM usahakan. Supaya biar kemana pun saya sudah senang ya. Senangnya adalah kalian berdiskusi di grup. Itu bagus. Gitu. Nah, karena itu yang diharapkan. Jadi jangan selalu harus menunggu jawaban dari dosen. Seperti itu ya. Lebih bagus. Oke, terima kasih untuk yang telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila masih ada beberapa kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.